Recording in progress. Oke. Nah, kalau misalnya kita sekarang mencari teman share kebalikannya, saya ulang sedikit ya karena direkam. Kalau misalnya orang yang mau PDKT mau pendekatan kan cari tahu informasi IG-nya, lalu dia mencari tahu kenapa mencari tahu agar jadi bahan-bahan untuk melakukan pendekatan. Tapi kalau orang yang tidak suka tidak akan mencari tahu, tidak akan minta, akan mencari-cari informasi. Kita misalnya tidak mencari tahu informasi tentang anak kita, tidak mencari tahu kesukaan anak kita, tidak mencari tahu hal-hal tentang anak, berarti kita tidak sedang melakukan pendekatan, kita tidak sedang melakukan PDKT. Berarti paradigma kita belum bimbang. Kalau paradigmanya bimbang, ingin membuat anak suka membaca, suka belajar, berarti ada proses yang namanya pendekatan itu. Ya, berarti kalau belajar kan biasanya ya udah ajarin aja, tapi tidak mencari gitu. Telepon terus tidak perhitungan. Kalau misalnya orang lagi jatuh cinta, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah uh, jadi perhitungan, biayanya jadi dihitung-hitung. Kalau komunikasinya, kalau yang orang orang yang sedang PDKT bertemunya tidak masalah. Salah. Yang biayanya tidak masalah, yang jadi masalah adalah bertemunya. Sedangkan kalau orang yang tidak PDKT, ya nggak ketemu nggak masalah. Yang masalah adalah biaya. Saat hitung-hitungan berarti kita masih eh, berpikir di les baca, belum melakukan pendekatan, belum berparadigma bintang. Nah, kayak ini ada yang dikasih coklat, dikasih hadiah, dikasih boneka, dikasih apa upgrade tiket konser. Nah, itu semua kalau kita melakukan sesuai dengan bahasa kasihnya, maka kalau sesuai dengan bahasanya berarti kita sudah berparadigma bilang. Tapi kalau kita asal kasih apa aja yang misalnya kasih tapi nggak sesuai dengan bahasa kasihnya, ya berarti kita belum berparadigma bimba. Karena kalau berparadigma bimba ingin suka, orang tersebut suka, maka akan mencari tahu. Gitu. Oke, apa lagi ya? GoFood. Nah, GoFood. GoFood. Kalau orang yang lagi PDKT saat nge-GoFoodin itu nggak masalah. Tapi kalau orang yang nggak lagi melakukan pendekatan, bukan GoFoodnya aja yang masalah. Ongkir aja jadi masalah. Aduh, ada ongkirnya lagi nih. Itu ada yang gratis ongkir nggak? Tapi kalau lagi PDKT, lagi berparadigma bimba, ongkirnya 30.000 hajar. Yang penting nyampe nih jam istirahat nih dia menikmati. Ongkirnya 40.000 hajar. Dia suka ini nih. Ya, bedanya di situ. Antar jemput. Lagi ya komen-komen. Nah, kalau yang lagi PDKT kan berarti komen-komen, cari perhatian. Terus kalau misalnya nggak suka, nggak ada timbul cinta gitu ya, bukan benci, ya berarti ya nggak akan komen-komen, nggak akan melihat. Kayak kita kan di sini misalnya ada ya kita pernah suka, misalnya waktu SMP apa SMA suka sama seseorang, tapi kalau yang kita suka ya kita nggak akan cari tahu informasi apapun, kita nggak akan like boro-boro like cari tahu juga enggak gitu ya. Gitu. Terus kalau orang yang suka itu diajak ngobrolnya seneng tatapan, seneng lama, waktunya nggak kerasa. Tapi kalau kita ngobrol sama misalnya, aduh saya nggak ada contoh, maksudnya saya nggak tahu ya. Misalnya Bu Dwi ngobrol sama tetangganya yang suka biasa aja gitu. Terus juga teman-teman ngobrol sama tetangganya misalnya biasa aja. Kan rasanya lu lama banget sih. Lama banget nih, kapan sih dia berhenti ngomongin, kapan sih jadi gelisah. Ngobrol lama tuh jadi gelisah gitu ya. Pasti kan kita pernah ya ketemu orang yang ngobrolnya tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Ngobrolnya nggak berhenti-berhenti, kita gimana gimana berhentiin nih, aduh. Ya, kalau orang yang PDKT
ngobrol lama itu adalah nggak inget waktu, nggak mau selesai. Tapi kalau orang yang nggak melakukan PDKT, saat lagi bersama tuh jadi masalah gitu. Nah, begitu juga saat kita sama anak, kalau kita udah gelisah pengen cepat-cepat selesai, berarti kita belum berparadigma bimba. Kita belum, karena kita belum melakukan banyak pendekatan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Belum? Kalau belum, mungkin izin minta cerita dari Cipete dan Maria. Dimulai dari siapa nih? Saya minta Budu yang pilih deh. Menceritakan kemarin nih. Nanti kan kita hari ya saya. Iya kan soalnya kalau kalau Budi kan kita nggak praktek sama anak ya. Teman-teman kemarin kan baru dapat Selasa tentang paradigma Bimba sama paradigma les baca ya. Hari Kamis hari Selasa teman-teman, hari Rabu praktekin. Sekarang kita review lagi. Besok nanti kita dimonitoring lagi. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa cerita saat sudah dapat paradigma Bimba ini berarti apa berpikirnya adalah agar anak suka nih sama baca. Tapi kalau paradigmanya les baca, ya berpikirnya gimana anak bisa baca. Nah, teman-teman bisa cerita satu-satu, eh, terlalu panjang ya. Saat teman-teman mempraktekkan Rabu kemarin itu bagaimana? Saat berpikirnya, gimana ya, bukan ya? Pertanyaannya gini, di hari Rabu itu teman-teman ngerasa nggak sih saat, oh saya ini yang eh, sudah 100% berparadigma bimba, oh saya masih berproses, oh ceritanya gimana? Gitu. Dapat dipahami nggak ya? Ya intinya dari hari Rabu tuh pengaplikasiannya tuh teman-teman gimana? Karena pengaplikasiannya kan di pola pikir kita ya. Oke. Ya, mulai dari mana nih Bu Dwi anaknya? Dari yang paling banyak motivatornya Ibu Siwi. Boleh Bu Dwi. Oke, maaf ya teman-teman, saya hanya memilih. Mohon ikhlaskan hatinya yang dipilih. Bisa dari Ibu Sifah. Namanya muncul-muncul. Yang paling dekat dengan laptop. Apa ya? Untuk yang mana dulu? Para yang belum, yang masih les baca. Untuk yang les baca. Saya melihat Bu Syifa kayak agak pucat. Bu Syifa lagi kurang sehat. Ciela lagi perhatian. Enggak, Bu, emang lagi nggak pakai. Pakai Oh apa nih gitu. maksudnya nih? Enggak pakai apa? Soalnya lagi bibirnya lagi kering-kering, jadi nggak Oh pakai ini, gitu. nggak pakai ini. Uh, Oke, ya silakan Bu Syifa. untuk yang Bebas, bebas, bebas sih Bu Dila. Pokoknya bebas. praktek hari Rabu tuh kemarin gimana di pola pikirnya setelah dapat materi hari Selasa. Setelah materi hari Selasa, eh, saya saya ngerasanya, tapi nggak tahu kalau dari penilaian sama yang lebih paham gitu kan ya Bu. Kalau menurut saya, hmm, saya eh, saya masih berproses sih. Jadi apa pikirannya tuh kadang-kadang masih, misalnya anak tuh belum, aduh kok kak kamu kok nggak ngerti, apa nggak paham, maksudnya lupa mulu gitu kak huruf BDG-nya gitu. Kadang-kadang aku masih ke pikiran ke apa tuh namanya, les Kemampuan baca baca. hasilnya, ya gitu. Cuman kadang ada yang apa anak udah apa awalnya tuh nggak mau ngerjain modul, cuman pas akhir-akhir ini, aku mau mau apa namanya, mau ngerjain modulnya itu banyak, biar nanti aku ganti modul, biar aku ganti modul yang besar kayak kakak siapa namanya? Si Azelia sama si A gitu, biar sama kayak kakak si A gitu, gitu sih Bu paling. Oke, nggak apa-apa. Proses.
berproses. Tapi setelah tahu, berarti yang dilakukan Bu Siva apa? Lah, tahu kalau anak yang nggak mau main modul, ya udah Bu, dia seininya aja maunya berapa gitu. Misalnya maunya satu hari ini, maunya mewarnai. Kadang-kadang ya udah saya biarin aja Bu gitu. Ya tadi share. Dibiarin atau Bu Siva mencari tahu lagi kesukaannya? Menurut Bu Siva bisa bisa saat masih berpikir seperti itu ya, nggak apa-apa kan kita berproses. Itu Bu Siva sudah mencari tahu belum kesukaannya, entah bahasa kasihnya atau belum atau bagaimana? Kalau tadi sih baru hari ini ya Bu ya, si Arista tuh nggak mau ngerjain modul, maunya satu lembar aja. Nggak mau ya satu Mm-mm, buat PR aja. Kata dia kan aku kasih dua tuh matematikanya karena tulisnya juga lagi habis mm-mm. kan, belum aku ambilin lagi aku baru